Selamat datang di Kabupaten Pasuruan. Berkunjung ke kampung kelahiran orang tuaku di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, boleh jadi adalah perjalanan panjang yang tak pernah kurencanakan sebelumnya. Rutinitas terjebak kemacetan di antara gedung pencakar langit yang menghabiskan energi bukanlah alasan utama. Perjalananku kali ini sengaja untuk menyusuri tempat di mana kedua orang tuaku dibesarkan. Cerita indah tentang masa kecil hingga mereka bertemulah yang memaksaku untuk terbang jauh dari ibu kota. Dari sinilah cerita perjalanan ingin kubuka. Disambut hawa dingin yang menggigit serta tarian kabut bak sutra, aku rela menanti terbitnya sang surya dari pos Dingklik yang jadi salah satu lokasi favorit menikmati luasnya pemandangan Gunung Bromo. Dan golden sunrise pun muncul tepat di depan mata. Wow, amazing! Sungguh sempurna mahakarya Tuhan pencipta semesta alam. Aku bersyukur awal perjalananku kali ini disambut oleh cuaca yang sangat bersahabat. Deru ribuan kendaraan all-wheel drive ikut mengiringiku menerjang lautan pasir seluas 10 km. Hembusan angin yang menyapu hamparan pasir pun seakan berbisik padaku menyuarakan kedamaian. Entah berapa banyak kenangan indah didapat jutaan orang yang pernah berkunjung ke sini. Masyarakat yang ramah juga mengantarku ke Taman Bunga Edelweiss yang kondisinya terancam punah. Kepedulian pada alam menumbuhkan semangat warga untuk menanam bunga abadi. Harapan yang sama pun dipanjatkan agar tetap semangat dalam kondisi apapun. Tak hanya itu, berbagai event kesenian dan olahraga hingga tingkat internasional pun digelar secara berkala, mampu menyedot animo wisatawan dari berbagai penjuru negeri. Penetapan Bromo sebagai salah satu 10 destinasi unggulan di Indonesia menjadikan tantangan bagi pemerintah Kabupaten Pasuruan. Kita akan menyiapkan beberapa wahana-wahana wisata sebagai penyangga Bromo sebagai unggulan wisata di Indonesia ini. Salah satunya Tutur atau Nogo Jajar yang sudah terkenal dengan wilayah yang menghasilkan potensi agro yang cukup bagus. Tutur akan kita jadikan sebagai salah satu rest area atau terminal wisata karena di sana ada petani apel, ada bunga krisan, ada paprika, ada susu segar, dan kita akan menghadirkan kesegaran-kesegaran Kabupaten Pasuruan. Di samping itu, kita punya wilayah Tretes. Tretes ini merupakan wilayah Kabupaten Pasuruan yang ke depan akan kita kembangkan menjadi salah satu tujuan wisata keluarga, di mana di sana banyak sekali potensi-potensi yang akan kita kembangkan. Salah satunya adalah potret tanaman hias, kemudian lapangan pacuan kuda, dan banyak lagi yang sedang kita persiapkan. Belum puas rasanya, perjalananku disambut rindangnya pepohonan sambil menikmati hangatnya sinar mentari. Luasnya kawasan hijau yang menjadi daerah resapan air mengajakku singgah ke pemandian alami Banyu Biru. Tempat ini
merupakan lokasi pemandian alami yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Apresiasi pun kuberikan kepada warga masyarakat yang terus memegang teguh tradisi dan budaya lokal, hingga ajang lomba warga pesisir yang tujuannya agar warga tetap saling mengenal satu sama lain, juga sekaligus sebagai bekal kesiapan mereka menghadapi ganasnya ombak di laut. Tiba di air terjun Putuk Truno di wilayah Prigen, rasa lelah seketika sirna berubah menjadi mood booster. Mataku langsung tertuju pada derasnya air yang jatuh dari ketinggian berpuluh meter. Selintas aku pun ingat cerita kedua orang tuaku yang pernah memandu kasih di sini, layaknya cerita legenda masa kerajaan Pahit. Kisah antara Joko Taruno dan Sri Gading Lestari, putri permaisuri kerajaan. Cinta mereka akhirnya bersemi di tempat yang juga dinamakan air terjun keabadian. Wilayah Prigen ternyata juga menyimpan banyak spot menarik. Sebagai kawasan wisata keluarga, warga dari berbagai penjuru daerah mengunjungi kawasan yang berada di lereng Gunung Arjuno dan Welirang ini. Selain sebagai wahana rekreasi, juga edukasi bagi anak-anak agar lebih mencintai alam semesta dan segala makhluk ciptaan Tuhan. Beberapa candi purbakala peninggalan nenek moyang hingga kini masih tegak berdiri, menjadi daya tarik di sini, yang sekaligus menjadi penanda akan kekayaan sejarah wilayah Kabupaten Pasuruan sejak berabad-abad silam. Selain kaya akan pemandangan alam, tak lengkap jika tak singgah ke salah satu ikon wisata religi, yakni Masjid Cheng Ho. Selaras dengan namanya yang diambil dari Laksamana Cheng Ho asal negeri tirai bambu, masjid berarsitektur Tionghoa ini sekaligus menegaskan inklusivisme ajaran Islam di wilayah Pasuruan. Kawasan ini juga dilengkapi pasar wisata yang menjual semua produk khas daerah, mulai dari hasil pertanian hingga produk kerajinan lokal sebagai bekal oleh-oleh. Sebelum kembali, aku pun menyempatkan menikmati kuliner khas dan menyeduh kopi khas Pasuruan, kopi Kapiten. Kopi yang dikembangkan oleh kelompok tani dari ribuan hektar kebun kopi yang tumbuh subur di dataran tinggi. Suasana gerimis seakan menahanku untuk tak beranjak meninggalkan Kabupaten Pasuruan. Perjalanan kali ini pastinya membawa kesan mendalam di antara berbagai vakansi yang pernah kutempuh, baik di dalam maupun luar negeri. Pasuruan dengan segala kesegarannya, saya tunggu kehadiran semuanya datang ke Kabupaten Pasuruan karena Pasuruan always fresh.